Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Baik. Ya, selamat pagi dan selamat belajar bersama Pak Yatim, guru PAI SD 3 Jepang. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang petualangan Rara dan Otan. Siapakah itu Rara? Kalau digambar di sini, Rara adalah sebuah binatang yang digambarkan, yaitu apa ini, Cak? Zebra dan Otan. Nah, digambarkan dalam binatang monyet. Tentunya kalian sudah tahu ya, binatang-binatang yang ada di dalam hutan. Kira-kira selain zebra sama monyet apa lagi? Ular, singa, dan lain sebagainya. Oke. Di sini kita akan menceritakan tentang petualangan Rara dan Otan, yaitu sebuah monyet dan zebra. Oke. Petualangan dua binatang ini di sebuah hutan. Siapa yang sudah pernah ke kebun binatang? Mana? Kebun binatang mana? Kebun binatangnya di mana? Semarang. Tentunya kalian sudah melihat yang namanya monyet sama zebra. Nah, diceritakan yaitu Rara dan Otan sedang mencari makan. Biasanya makanannya hewan apa? Binatang. Makanannya apa biasanya? Yang dimakan binatang atau hewan biasanya apa? Buah-buahan. Ada pisang, ada wortel, apa saja yang ada di hutan. Tergantung buah apa saja yang dimakan di hutan. Kali ini Rara sama Otan mau cari makan. Untuk selanjutnya, Otan sedang mencari makan kesukaannya. Biasanya kesukaan Otan apa? Pisang. Kalau kesukaan Rara, zebra, rumput. Kebetulan di hutan sedang musim kemarau atau musim panas, sehingga Rara sama Otan sulit untuk mendapatkan makanan. Mereka mencari makan kemana-mana. Nah, ini Rara bertanya kepada Otan, sebaiknya kita mau makan apa ini? Kita cari makanan sangat sulit karena tidak ada buah yang tidak ada buah karena musim kemarau, daun tumbuhan pada kering, tidak berbuah. Mereka bingung, kesana kemari, jalan berdua sampai ke tengah hutan, tidak menemukan makanan, semua pada kering. Nah, kalau di lingkungan kalian saat ini juga musim kemarau, kira-kira tumbuhan apa yang masih bisa berbuah? Yo, di lingkungan kalian, tumbuhan apa yang masih bisa berbuah? Pisang, semangka juga bisa. Ya, mangga. Nah, kebetulan ini Rara sama Otan tidak menemukan buah. Mereka sampai berjalan-jalan ke tengah hutan, ke sana kemari. Sampai di tengah hutan mereka mencari, malah ketakutan. Ketakutan karena di tengah hutan rasanya sepi. Berjalan terus ke tengah hutan,
Rara sama Otan terus masih belum mendapatkan, bahkan sampai turun gunung, ya, naik turun gunung sampai terperosok dari gunung ke bawah karena mau mencari makan. Nah, hingga jalan terus sampai ke tengah hutan hingga akhirnya bertemu si Kuki. Oh ya, bertemu si Kuki. Nah, ini Kuki. Kuki ini gambarnya apa ini? Ini loh. Kuda kecil atau bisa disebut sebagai keledai. Bertemu teman mereka Kuki. Kuki bertanya, Otan sama Rara, kalian mau kemana? Kok jalan-jalan sampai di tengah hutan? Kemudian Kuki menjawab, kemudian Kuki memberitahu kepada Otan dan Rara. Otan Rara tadi bilang saya mau mencari makan, tapi sampai tengah hutan tidak dapat makanan. Nah, hingga akhirnya Kuki memberitahu kepada mereka berdua kalau di seberang sungai sana ada makanan, ada tumbuhan yang sangat hijau, tapi di seberang sungai. Kemudian Rara mencoba mengecek ke sana, ternyata mau ke sana tidak bisa karena sungainya sangat panjang dan lebar. Sehingga Rara memutuskan kepada Otan untuk mengajak Otan mencari makanan pada hari berikutnya atau besok. Otan, berhubung waktunya sudah sore, maka kita bagaimana kalau cari makannya besok saja. Otan siap, setuju. Nah, besok kita bertemu di sini. Siap, Rara. Akhirnya Otan sama Rara keesokan harinya berjumpa di tengah hutan untuk menelusuri dan mencari buah yang segar dan mencari tempat yang tumbuh rumputnya. Nah, berjalan berdua menyusuri hutan, akhirnya bertemulah di sebuah sungai. Nah, sebelum bertemu sungai, bertemu dengan pohon, salah satu pohon yang berbuah hijau. Di sini namanya adalah pohon apa ini ya? Kaliandra. Namanya adalah pohon kaliandra. Di sini pohonnya sangat hijau. Beda dari yang ditemukan Otan sama Rara di tengah hutan tempo hari, ya kan? Kering. Kalau ini hijau. Dan di buah kaliandra itu ternyata dihuni oleh beberapa lebah. Ada lebahnya. Dan tidak sengaja Otan menyentuh pohon itu, jarinya disengat lebah. Tahu lebah kan kalian? Tahu. Apa itu? Tawon. Tawon. Yang pernah lihat tawon? Apa? Nah, tawon apa yang kalian lihat? Tawon Tawon madu. Tawon yang menghasilkan madu itu adalah tawon madu yang rasanya manis. Otan jarinya tersengat oleh lebah. Otan jarinya tersengat oleh lebah tidak sengaja, tapi tidak apa-apa karena hanya tawon biasa. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan sungai yang sangat lebar dan luas. Otan takut ya, takut kalau mau menyeberang sungai karena tumbuhan yang tumbuh dan rumput yang sangat hijau ada di seberang sungai. Otan takut. Rara, kamu saja yang nyebrang dulu, saya tunggu di sini. Saya tidak berani menyeberangi sungai. Biasanya sungainya kalau di hutan itu kecil apa besar? Besar.
dan dialiri oleh air yang sangat banyak. Nah, karena Otan takut, akhirnya dibujuk oleh Rara. Otan, nggak usah takut. Itu kamu lihat ada akar, bisa kamu gunakan untuk nyebrang dengan gantungan, seperti monyet. Nah, Otan kan monyet, jadi pada dasarnya dia bisa bergelantungan. Akhirnya dengan memberanikan diri, Otan menyeberang sungai dengan bergelantungan. Gantungan sama akar, hingga sampai di tepi sungai lebih dulu daripada Rara. Ayo Rara, saya sudah sampai di sungai, sekarang gantian kamu yang nyebrang. Akhirnya ganti Rara yang menyusul Otan bergelantungan menyeberangi sungai yang sangat besar. Kemudian mereka setelah menyeberangi sungai melanjutkan perjalanan lagi hingga bertemu dengan tempat yang sangat hijau, yang memiliki rumput banyak, yang ada tumbuhannya yang sedang berbuah. Di situ juga mereka bertemu dengan tempat yang kotor. Jadi di hutan itu juga ada tempat kotor, tempat yang jarang dihuni orang, sehingga tempatnya menjadi kotor. Di situ ada lalatnya. Nah, mereka berdua menjauh dari lalat karena takut terjadi penyakit, karena lalat ini membawa kotoran. Akhirnya mereka menjauh, jalan terus hingga menyusuri tempat-tempat hingga bertemu dengan tempat yang sangat rindang, yang sangat hijau, dan menemukan buah yang mereka cari. Yang dicari mereka adalah buah untuk makan, karena makanan mereka adalah buah. Nah, setelah mereka bertemu dengan buah dan tempat yang sangat sejuk, sangat hijau, mereka sangat bergembira sekali dan sangat menikmati. Kemudian buah tersebut dikumpulkan. Makanya mereka bersyukur apa yang mereka cari sudah didapatkan. Di sini ada buah pisang, mangga, apel, dan sebagainya. Mereka bersyukur terima kasih atas Tuhan, atas makanan yang sudah diberikan. Dengan susah payah mencari, menyeberang sungai yang sangat besar hingga disengat lebah, hingga bertemu dengan lalat, ya kan? Akhirnya mereka mendapatkan hasil dari jerih payah mereka mencari buah. Sebelum mereka makan, mereka berdoa memohon kepada Allah supaya diberikan nikmat secara terus-menerus. Bukan hanya buahnya yang ada di tengah hutan, tapi bisa tumbuh di mana-mana. Kira-kira kalau ini tadi kan tumbuhnya hanya di tengah hutan yang di pinggir, karena kemarau tidak ada buahnya. Nah, ini mereka bersyukur. Maka untuk kita semua, karena sampai sekarang kita masih diberi makanan oleh Allah, kita wajib bersyukur. Nyari makan sulit apa gampang? Sulit. Yang nyari siapa? Orang tua kita. Nah, makanya kita wajib bersyukur. Itu saja anak-anak. Semoga saja ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh istirahat.
Enggak sih.